Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bisa membaca pikiranmu, tanda dia jodoh sejatimu. Ya, kita dan mantan, tanpa kita dan mantan sadari, pikiran kita, batin kita selalu terhubung, selalu terkoneksi, sehingga kita bisa membaca pikiran mantan, dan mantan sesungguhnya juga bisa membaca pikiran kita. Apa tanda kalau kita bisa membaca pikiran mantan? Kita bisa tahu apa yang mantan rasakan pada saat ini. Oh, kelihatannya mantan pamer kemesraan bersama orang ketiga. Oh, kelihatannya mantan sepertinya sangat bahagia bersama orang ketiga. Tapi hati kita mengatakan apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan mantan. Realitanya tidak seperti apa yang dia tampilkan di media sosial. Ya. Jadi kalau mantan itu terlihat begitu bahagia, kita tahu bahwa yang dia rasakan adalah sebaliknya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena hati dan pikiran kita terkoneksi dengan mantan. Sekarang, apa tanda-tandanya jika ternyata mantan ini juga bisa membaca pikiran kita? Jadi sederhana saja ya. Kalau mantan bisa membaca pikiran kita, maka ada begitu banyak hal yang mantan tampilkan, yang mantan lakukan, sesuatu yang sedang kita pikirkan, ya, dan belum kita kasih tahu ke orang lain, belum kita posting di media sosial kita. Ya. Contoh sederhana saja. Kita sedang berpikir untuk memanfaatkan, misal kita punya lahan kosong tuh, atau ada halaman rumah untuk nanam cabai, misal gitu ya. Tanaman yang kelihatannya sederhana, tapi di waktu-waktu tertentu harganya mahal. Nah, baru kita pikirkan saja nih, tahu-tahu ketika kita ngintip media sosialnya mantan, atau kalau kebetulan mantan ini rumahnya tidak terlalu jauh, sering kita lewati, kita lihat, di depan rumahnya ternyata mantan sekarang lagi nanam cabai tadi. Jadi terlihat bahwa pikiran mantan dan pikiran kita terhubung, dan mantan bisa membaca apa yang kita pikirkan, sehingga kita berpikir dengan cara berpikir yang sama, merasa dengan rasa yang sama. Nah, itu ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ciri-cirinya tadi,
ternyata apa yang ada di dalam pikiran kita itu ada juga di dalam pikirannya mantan. Kenapa mantan memikirkan itu? Karena pikiran mantan dan pikiran kita terhubung. Sehingga apa yang kita pikirkan tanpa mantan sadari dia baca. Dia dapat ide itu. Padahal kita yang sedang memikirkan itu. Sesuatu yang sebelumnya saat kita masih bersama mantan belum pernah kita lakukan. Ya. Nah, ini sesuatu yang baru, belum pernah kita lakukan, belum pernah mantan lakukan, dan tiba-tiba sebelum kita lakukan, baru kita pikirkan mantan sudah melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua nih, merasa dengan rasa yang sama. Apa itu yang namanya perasaan dan apa bedanya dengan pikiran, ya? Jadi rasa itu jauh lebih dalam daripada apa yang difikirkan. Sesuatu yang difikirkan itu ada pada pikiran kita atau pada otak kita. Sesuatu yang dirasakan itu ada pada hati kita. Nah, ketika orang bersedih, matanya menangis. Kenapa matanya menangis? Hasil yang diolah oleh pikiran. Ya, dari mana pikiran mendapatkan ide itu? Atau mendapatkan instruksi agar mata menangis, agar beban tadi terasa lebih ringan? Dari hati. Nah, jadi kalau kita mau pakai urut-urutannya itu, hati itu adalah bosnya itu. Di bawah itu ada pikiran. Ya. Nah, pikiran itulah yang kemudian menginstruksikan kepada anggota-anggota tubuh lainnya. Mantan memblokir media sosial kita. Kenapa? Karena hatinya saat ini pengen jauh dari kita atau pengen menghindari kita. Hati tadi memerintahkan pada pikirannya. Nah, pikirannya memerintahkan pada jempolnya untuk memblokir media sosial kita dengan handphonenya. Jadi ketika mantan itu merasa dengan rasa yang sama, kalau pikiran kan kelihatan tadi, oh hasilnya jadi nanam cabai dia pada saat ini. Kalau mantan merasa dengan rasa yang sama, ya, maka ketika kita misal sedang gundah, sedang pusing, sedang stres, dan seterusnya, itu akan tercermin juga pada diri mantan, akan memberikan pengaruh kepada diri mantan. Karena ketika hati kita sedang gundah, pikiran kita juga rasanya tidak karu-karuan, tidak bisa fokus dan seterusnya. Karena pikiran kita dan mantan terhubung, maka mantan membaca itu. Maka kalau kemudian misal kita satu tempat kerja nih dengan mantan, atau satu kampus, kalau yang masih kuliah punya kesempatan ketemu dengan mantan, maka ketika kita gundah atau kita marah dan seterusnya, itu pula yang akan terlihat pada diri mantan. Ya. Jadi kita sedang tidak bisa fokus, mantan juga akan terlihat yang sama. Ketika kita grogi, mantan pun akan merasakan hal yang sama. Kalau tidak bisa ketemu dengan mantan, maka akan terlihat tuh pada postingan-postingan di media sosialnya. Ya, kita gundah nih. Itu akan memberikan pengaruh kepada mantan. Mantan juga jadi gundah, jadi emosional, jadi mudah marah dan seterusnya. Pengaruhnya pada orang ketiga, ya, jadi bertengkar terus tuh. Dan itu akan kelihatan tuh pada postingannya. Kalau orang
sedang sayang-sayangnya rajin posting kemesraan, kalau orang sedang bertengkar jadi tidak pernah posting, jarang posting, tidak pernah posting pasangannya, ataupun kalau posting sesuatu isinya curhat. Nah, gitu. Jadi dua ciri-ciri ini tanpa kita sadari, sesungguhnya mantan itu dalam kehidupannya membaca pikiran kita, merasa apa yang kita rasakan. Jadi apa maknanya? Maknanya kita dan mantan, meskipun fisiknya berpisah sekarang, tetapi kita itu masih bersama. Hatinya masih bersama, pikirannya masih bersama. Artinya, mantan tidak bisa melepaskan diri dari kita. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan mantan dan orang ketiga ketika fisiknya bersama orang ketiga, tapi hati dan pikirannya bersama kita? Nah, penasaran tuh apa yang akan terjadi. Tapi jangan lupa ya, kita insya Allah nanti ada webinar ya. Kan banyak yang tanya, Ustadz kalau mau curhat langsung, ngobrol langsung dengan Ustadz bagaimana? Tahun lalu saya sering live streaming ya, tapi ternyata kalau live streaming sinyalnya tidak bisa bagus ya. Apalagi kalau musimnya masih berubah-berubah antara hujan dan tidak begini ya. Webinar ya, nanti dilihat dan diingat-ingat ya waktu pelaksanaannya, juga informasinya di mana ya, nanti bisa didapatkan informasi webinarnya di sini ya. Oke, sekarang apa yang akan terjadi pada kehidupan mantan dan orang ketiga? Fisiknya mantan bersama orang ketiga, hati dan pikirannya nempel dengan kita. Maka ketika dia ngobrol dengan orang ketiga, mau ngobrol apapun juga, dimanapun mereka berada, topik obrolannya itu semuanya akan balik kepada kita. Ya, ngobrol tentang makanan. 5 menit, mantan langsung cerita bahwa kita juga suka makanan ini. Ngobrol tentang tempat wisata. 5 menit, mantan cerita bahwa kita suka datang ke tempat wisata itu. Ngobrol tentang film. 5 menit, mantan akan cerita bahwa kita suka dengan film, dengan tema-tema seperti itu. Jadi semua pembicaraan mantan otomatis refleks akan balik kepada kita. Nah, itu yang akan membuat orang ketiga jadi tidak betah, tidak sanggup bertahan bersama mantan. Capek dia. Dan orang ketiga akan tahu bahwa ternyata mantan masih amat sangat mencintai kita. Karena tanda mencintai akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Karena orang yang ia cintai ini selalu ada di hati dan di pikirannya. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Kenapa dia menyebut-nyebut? Karena kita ada di hati dan pikirannya. Otomatis refleks, bicara tentang apapun, balik-balik selalu ngobrol, topiknya jadi tentang kita. Ya, orang ketiga akan tahu betapa besarnya cinta mantan kepada kita
Dan itu yang akan menyebabkan mereka sering bertengkar dan cepat untuk berpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.